Hello, welcome back to Learning with Mikael. Nama saya Mikael Karkadinata dari kelas X2 absen 21. Hari ini kita akan melakukan praktikum daya hantar larutan. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah air mineral, air sumur, kemudian air hujan, cuka yang saya gunakan adalah cuka nasi, deterjen, sabun, kopi yang tidak ada gulanya, jeruk nipis, alkohol, garam, gula, dan yang terakhir dan paling penting adalah rangkaian. Nah, sekarang mari kita akan melakukan percobaan dengan air gula. Di sini saya mempunyai air mineral. Ini gula. Ambil sekitar 1 sendok teh. Jika sudah, tinggal diaduk. Nah, setelah air gula sudah tercampur, mari kita celupkan rangkaian. Pastikan rangkaian berjalan. Yang dapat kita lihat adalah bahwa lampu tidak menyala dan tidak keluar gelembung. Sekarang kita akan mengubah larutan. Pastikan saat mengubah larutan bahwa paku atau baut yang saya gunakan sudah dibilas dengan bersih, dan pastikan tempatnya juga dibilas. Nah, semua sudah dibilas. Sekarang saatnya mencobai larutan garam. Kita masukkan cukupnya. Kemudian kita aduk sampai semua garam telah larut. Nah, setelah garam sudah tercampur, mari kita masukkan rangkaian. Sebelum itu, pastikan rangkaian berjalan. Rangkaian berjalan. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan. Pastikan bahwa paku atau skrup tidak menyambung atau menempel saat melakukan percobaan. Kita dapat lihat bahwa salah satu dari skrup mengeluarkan gelembung yang cukup banyak, sedangkan pada skrup yang satunya lagi tidak mengeluarkan gelembung. Serta lampu tidak menyala. Kita dapat melihat bahwa salah satu skrup mengeluarkan banyak gelembung. Salah satu skrup mengeluarkan gelembung dan salah satu skrup satunya tidak mengeluarkan gelembung.
Kita dapat melihat bahwa lampu tidak menyala. Hanya skrup mengeluarkan gelembung. Rangkaian sudah dibilas. Saya di sini yang saya pegang, saya mempunyai air hangat untuk mencampurkan kopi dengan air. Gunakan air yang cukup. Kemudian ambil kopi. Kita akan mencampurkan kopi secukupnya. Kemudian kita akan aduk. Sepertinya sudah terlihat bahwa larutan sudah dicampur dengan baik. Kita akan mengambil rangkaian kita. Sebelum memasukkan ke dalam larutan, pastikan bahwa rangkaian masih berjalan. Rangkaian tentunya masih berjalan. Kemudian kita akan memasukkan ke dalam larutan kopi. Pastikan tangan tidak terbakar. Kita akan menunggu selama 5 detik. Dan kita dapat lihat bahwa kedua skrup atau paku tidak berbusa atau tidak mengeluarkan gelembung, dan lampu tidak menyala. Nah, kemudian larutan yang akan kita tes adalah larutan air hujan. Kita membilas ujung paku dan skrup untuk memastikan bahwa larutan tidak tercampur satu dengan yang lain. Mari kita masukkan ke dalam larutan air hujan, dan dapat kita amati bahwa air hujan tidak menyalakan lampu atau menghasilkan sedikit atau banyak gelembung. Ini dapat disebabkan bahwa tidak banyak kandungan elektron di dalam larutan. Maka ini disebut larutan non-elektrolit. Mari kita membilas skrup, dan kita akan kembali. Nah, sudah dibilas. Sekarang air yang kita akan coba adalah air sumur. Kalian perlu tahu bahwa air sumur ini telah difilter karena pompa memiliki filter. Nah, mari kita masukkan ke dalam larutan. Dan kita dapat lihat bahwa lampu sama sekali tidak menyala, dan skrup tidak mengeluarkan gelembung. Mari kita bilas, dan kita akan bilas paku atau skrup, dan kita akan pindah
ke larutan selanjutnya. Nah, sekarang sudah dibilas dan kita mempunyai tempat. Yang larutan yang kita akan uji adalah air mineral aqua. Ini kita buka. Kita tuangkan ke dalam tempat. Sudah, mari kita tes dulu rangkaian apakah masih berjalan. Tentunya rangkaian masih berjalan. Mari kita celupkan ujung skrup. Dan kita dapat lihat bahwa lampu tidak menyala dan skrup tidak mengeluarkan gelembung. Nah, larutan selanjutnya yang akan kita cobai adalah deterjen. Mari kita masukkan skrup ke dalam larutan deterjen. Pastikan bahwa rangkaian masih berjalan. Dan tentunya masih berjalan. Mari kita masukkan skrup ke dalam larutan deterjen. Dapat kita lihat gelembung-gelembung kecil mulai terbentuk pada bagian bawah skrup. Gelembung-gelembung kecil tidak sebanyak gelembung larutan air garam. Jika kita angkat, kita masih dapat melihat larutan yang terdapat beberapa gelembung. Terlihat berwarna putih. Berwarna putih ada merupakan gelembung-gelembung yang terbentuk pada saat rangkaian dimasukkan. Agak susah dilihat dikarenakan saya tidak menggunakan terlalu banyak deterjen yang hingga dapat menutupi skrup. Dan lampu tetap tidak menyala. Nah, larutan yang selanjutnya yang kita akan coba adalah larutan sabun. Pastikan bahwa rangkaian tetap berjalan, masih berjalan. Dan mari kita celupkan skrup ke dalam larutan. Kita dapat melihat bahwa lampu tidak menyala, tetapi pada ujung skrup terhasil gelembung-gelembung kecil. Hampir sama seperti larutan deterjen. Nah, setelah dibilas, sekarang saya memegang larutan jeruk nipis. Mari kita celupkan dan kita melihat hasilnya. Gelembung-gelembung kecil mulai terbentuk pada salah satu skrupnya, tetapi lampu tidak menyala. Setelah larutan jeruk nipis, kita akan melakukan larutan cuka. Cuka yang saya gunakan adalah cuka nasi.
Nah, setelah kita tuang ke dalam tempat, mari kita tes dulu bahwa rangkaian masih berjalan. Nah, mari kita celupkan. Dari yang dapat kita amati, salah satu sekrup mengeluarkan gelembung yang sangat dikit, jauh lebih dikit daripada jeruk nipis, sabun, dan deterjen. Kemudian mari kita melakukan percobaan yang terakhir dengan alkohol. Setelah larutan cuka, mari kita ke dalam larutan yang terakhir, yaitu larutan alkohol. Mari kita tuangkan ke dalam tempat secukupnya. Kemudian tutup kembali alkohol agar tidak terevaporasi. Mari kita pastikan bahwa rangkaian tetap berjalan dan masih berjalan. Mari kita masukkan ke dalam larutan. Dapat kita lihat bahwa larutan alkohol tidak menghasilkan gelembung sedikit pun dan menyalakan lampu. Nah, sekian dari saya. Jika hasil percobaan berbeda, itu dapat dihasilkan oleh beberapa hal. Contohnya, jika larutan tercampur, baterainya voltnya kurang tinggi, atau rangkaian tidak benar, atau material yang terbuat dari paku atau sekrupnya salah, larutannya tercampur, dan banyak yang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton Learning with Mikael. Nama saya Mikael Karkadinata dari kelas X2 absen 21. Terima kasih.